Akira itu bisa menipu. Suasana di rumah terasa sangat sunyi dan berat. Sejak hasil tes DNA keluar, Mirsa lebih banyak berdiam diri di kamarnya. Tatapannya kosong menatap hasil lembaran kertas itu yang kini sudah kusut karena terlalu sering ia genggam. Air matanya terus mengalir tanpa henti, seolah tak percaya pada apa yang tertulis di sana, bahwa hasil tes menunjukkan ia dan Akira tidak memiliki hubungan darah. Namun di dalam hatinya, keyakinan itu tak pernah goyah. Mirsa masih merasa dengan sangat kuat bahwa Akira adalah Nisa, anak yang dulu ia lahirkan dan dikatakan telah meninggal. Ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan, sebuah ikatan batin yang selalu muncul setiap kali ia melihat mata Akira, setiap kali mendengar tawa dan panggilannya. Semuanya terasa terlalu nyata untuk dianggap kebetulan. Buk Desi yang sejak tadi menemaninya hanya bisa duduk di samping dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu Mirsa bukan hanya terpukul karena hasil tes itu, tapi juga karena kepercayaannya terus direnggut sedikit demi sedikit oleh orang-orang yang ingin menghancurkannya. Buk Desi berkali-kali menenangkan, namun Mirsa tetap terpaku dalam kesedihan, tidak bisa menerima bahwa seorang anak yang begitu ia cintai bukanlah darah dagingnya. Reza yang datang menjenguk pun merasa iba melihat kondisi Mirsa yang tampak hancur. Ia tahu betul bahwa hasil itu bukan kebenaran sebenarnya, dan mungkin saja sudah disabotase oleh Pramana. Namun Reza belum berani memberitahu Mirsa tanpa bukti kuat. Ia takut memberi harapan palsu yang justru membuat luka Mirsa semakin dalam. Dalam kesunyian itu, Mirsa akhirnya berbisik lirih pada dirinya sendiri, bahwa ia tidak akan berhenti sampai tahu kebenaran yang sesungguhnya. Ia yakin Tuhan tidak akan sekejam itu memisahkan seorang ibu dari anaknya. Sekalipun dunia menolaknya, nalurinya sebagai ibu berkata bahwa Akira tetaplah Nisa, darah dagingnya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, Mirsa berdoa sambil menggenggam foto Akira, dengan air mata jatuh di atasnya. Berjanji pada diri sendiri bahwa apapun yang terjadi, ia akan terus berjuang sampai kebenaran itu terungkap. Keyakinan Mirsa terhadap sabotase hasil tes DNA semakin kuat. Sejak hasil itu keluar, perasaannya tidak pernah tenang. Ada sesuatu yang tidak wajar dalam seluruh prosesnya, mulai dari cara Pramana berusaha menenangkan semua orang, hingga sikapnya yang terlalu tenang setelah hasil dinyatakan tidak cocok. Semua itu menimbulkan kecurigaan mendalam di benak Mirsa. Ingatan demi ingatan muncul. Saat di rumah sakit, Pramana sempat masuk ke ruang laboratorium lebih dulu sebelum hasil keluar. Wajahnya ketika menyerahkan amplop hasil tes juga tampak penuh kepura-puraan. Semua detail kecil itu kini terlihat jelas di benak Mirsa. Ia merasa seolah kebenaran telah dipermainkan oleh orang yang selama ini dianggap paling berkuasa. Di sisi lain, Buk Desi pun mulai menyadari keanehan yang sama. Ia tahu betul watak Pramana yang licik dan selalu ingin menang sendiri. Dari dulu, Pramana terbiasa memanipulasi keadaan untuk menutupi kesalahannya. Tidak sulit baginya untuk menyuap petugas atau mengubah data demi menjaga nama baik keluarga. Kesedihan di rumah Mirsa berubah menjadi tekad. Reza yang mengetahui semua hal mulai ikut menyelidiki, mencari kemungkinan adanya rekayasa dalam hasil tes DNA tersebut. Keduanya perlahan menyusun rencana untuk membuktikan bahwa hasil yang beredar bukan kebenaran sebenarnya. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Semua keraguan berubah menjadi semangat yang kuat untuk mengungkap kebenaran yang telah disembunyikan begitu lama. Setiap langkahnya kini disusun dengan hati-hati.
Mirsa mulai mengumpulkan kembali semua bukti yang berkaitan dengan masa lalu. Rekam medis saat melahirkan, dokumen rumah sakit yang dulu disimpan Pramana, hingga catatan kelahiran yang mungkin sudah dimanipulasi. Ia sadar, kebenaran tidak akan mudah didapat, apalagi jika harus berhadapan dengan Pramana yang memiliki kekuasaan dan koneksi luas. Sama sang ayah mendadak terasa pahit, terutama saat mengingat hari-hari terakhir sang ayah di rumah sakit yang penuh keputusasaan. Bagi Reza, ini bukan sekadar masalah-masalah lalu, ini pengkhianatan yang tak bisa dimaafkan. Ia sadar, bukan hanya Mirsa yang menjadi korban dari keserakahan Pramana, tapi juga keluarganya sendiri. Pramana telah menghancurkan dua keluarga demi kepentingan pribadinya. Amarah Reza pun semakin besar ketika ia mengingat bagaimana Pramana dengan mudah memanipulasi hasil tes DNA Mirsa dan Akira. Semua kebohongan itu kini tampak memiliki pola yang sama. Pramana selalu menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk menutupi dosa dan kesalahannya sendiri. Sarah hanya bisa menunduk penuh penyesalan di depan Reza, merasa bersalah karena baru mengingat dan berani membuka semuanya sekarang. Tapi Reza tahu, ini saatnya ia dan Sarah tidak tinggal diam lagi. Mereka harus menuntut keadilan, tidak hanya untuk ayah mereka, tapi juga untuk Mirsa yang kembali menjadi korban dari pria yang sama. Dengan suara berat dan penuh tekad, Reza berkata bahwa kali ini ia tidak akan membiarkan Pramana. Semua yang selama ini ditutupi akan ia bongkar satu persatu, meski harus melawan orang yang dulu ia hormati. Reza sadar, kebenaran mungkin akan menghancurkan banyak hal.